Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami mahasiswa Universitas Patimura, PSDKU Aru, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang perspektif Siwalima pada masyarakat Kota Tual. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Eliezer Jelarpoin dan di sebelah kiri saya Yomi Mamangar. Sebelum masuk pada materi, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kota Tual merupakan salah satu dari 9 kabupaten kota di Provinsi Maluku yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 10 Juli 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Secara astronomi, Kota Tual terletak pada koordinat 131 derajat sampai 133 derajat bujur timur dan 5 sampai 6 derajat lintang selatan dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara dengan Laut Banda, sebelah selatan dengan Kecamatan Kekecil pada Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura. Sebelah barat dengan Laut Banda dan sebelah timur dekat Selat Nerong, Kabupaten Maluku Tenggara. Luas wilayah Kota Tual 19.448,13 km kubik, terdiri dari luas daratan 352,29 km kubik atau 1,33%, dan lautan 19 dan luas lautan 19.095,84 km kubik atau 98,67%. Terdiri atas kumpulan gugusan kepulauan, yaitu Pulau Dula, Pulau-Pulau Kur, dan Kepulauan Tayando. Yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil berjumlah 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih. Secara administratif, pemerintah Kota Tual terdiri dari 4 kecamatan, 26 desa, 3 kelurahan, dan 10 dusun. Iklim pada Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim muson pada masa musim. Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim muson. Pada masa musim timur, angin bertiup dari tenggara. Pada musim timur, angin bertiup dari tenggara dan terjadi kemarau. Terjadi musim hujan, angin bertiup dari barat laut, serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai bulan Februari. Berdasarkan data pada sistem meteorologi kelas 3 Dumatu Bontual, suhu rata-rata tahunan Kota Tual sebesar 27,3 derajat Celcius, suhu minimum 23,5 derajat Celcius, serta suhu maksimum mencapai 33,2 derajat Celcius. Kelembapan rata-rata sekitar 81%, penyinaran matahari rata-rata mencapai 65%, dan tekanan udara rata-rata mencapai 1010,7 milibar. Curah hujan tahunan pada daerah ini berkisar antara 2.000 sampai 4.000 mm dengan curah hujan rata-rata 2.118,3 mm per tahun atau 176,5 mm per bulan. Topografi. Pada umumnya kondisi topografi pada Kota Tual beragam dari daratan yang datar hingga relatif berbukit dengan kemiringan berkisar antara 0 sampai 8% dan 8 sampai 15%. Dan pemukiman atau desa umumnya berada pada wilayah dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut.
Morfologi daratan pada kepulauan ini tergolong lantai terutama pada daerah Pulau Ur, Tayando, dan Dula. Secara demografi, jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 tersebar di Kecamatan Pulau Dula Selatan 41.930 jiwa, Kecamatan Pulau Dula Utara 16.011 jiwa, Kecamatan Pulau Tayando TAM 6.543 jiwa, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur 5.883 jiwa. Penduduk Kota Tual adalah sebesar 12,7% dan kepadatan penduduk pada berbagai wilayahnya berkisar antara 49 orang per kilometer kubik sampai 251 orang per kilometer kubik. Hingga akhir tahun 2019, penduduk Kota Tual diprediksi berjumlah 88.633 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 15 jiwa per kilometer kubik. Dengan perincian sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Pulau Dula Selatan dan sebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Penduduk asli Kua ini adalah suku Kei, di samping orang-orang asal daerah lain yang menetap di kota ini. Orang asal Jawa, Bugis, dan Makassar serta Buton dari Ambon yang menetap sebagai pedagang. Yang berikut, penduduk. Berbicara mengenai suatu kota tidak dapat dilepas pisahkan dengan keberadaan penduduk sebagai suatu komponen yang terpenting dalam membentuk dan mengendalikan kota tersebut. Berbicara mengenai penduduk dalam kehidupan masyarakat di Maluku tidak terlepas dari latar belakang mitologi yang begitu kuat melatar belakangi sejarah asal mula manusia atau penduduk suatu daerah. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk mengungkap berbagai fakta sejarah yang ada di balik berbagai permasalahan tentang asal-usul suatu masyarakat. Mitos-mitos yang melatar belakangi hal ini pun selalu didekatkan pada kosmologi masyarakat setempat tentang alam sekitar, seperti atas bawah atau langit bumi, laut darat, dan pohon maupun benda-benda yang dianggap memiliki nilai kesakralan. Cara pandang ini merupakan satu bentuk perilaku hidup masyarakat Nusantara yang hidup dengan berbagai dinamika kebudayaan yang melatar belakangi kehidupannya. Cerita tentang 5 orang bersaudara yang turun dari kayangan atau Hian, Togil, Parpara, Bikel, dan Maslang. Tempat persinggahan mereka itu di daerah Uat atau Pulau Kei Besar atau Nuhu Yalut. Tempat persinggahan mereka itu hingga kini sangat bersakral oleh masyarakat. Ketika mereka turun dari kayangan, tempat itulah yang berpenghuni. Asal mula orang-orang atau manusia itulah beragam. Ada yang keluar dari batang mangga seperti Taslan dan istrinya. Di Tuhu juga penduduk lain yang diyakini berasal dari dalam air, tanah seperti Verne dan Rian, serta pakaian mereka terbuat dari kulit kayu, khususnya penduduk Nuhu Roa, Kei kecil. Yang berikut budaya. Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan kabupaten induknya Maluku Tenggara, yaitu filosofi adat hukum Larful Ngabal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larful Ngabal mampu memelihara ketertiban dan hubungan kekerabatan antara penduduk, menanamkan rasa gotong royong atau budaya meren, serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem HWR yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak
dan berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan dan kondusif, harmonis. Yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis. Yang berikut berbicara mengenai bahasa yang ada pada Kota Tual. Merupakan bagian dari Kepulauan Kei, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Kei atau Fefeu Efaf atau Feu Efaf. Bahasa ini dituturkan oleh suku bangsa Kei, yakni orang-orang yang berasal dari Kepulauan Kei, atau yang mengakui sebagai warga pribumi dari 207 desa di pulau kecil, yakni orang-orang yang berasal dari Kepulauan Kei, atau yang mengakui sebagai warga pribumi dari 207 desa di Pulau Kei Kecil, Pulau Kei Besar, dan pulau-pulau sekitarnya. Sedangkan warga penghuni Pulau Kur dan Kamiar adalah masyarakat penutur bahasa Kur. Sementara warga desa Banda Eli atau Wanda El dan Banda Elat atau Wanda Ilat di Kei Besar adalah masyarakat penutur bahasa Banda. Kepulauan-kepulauan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini dipercaya bermigrasi dari Kepulauan Banda dan masih melestarikan bahasa asli leluhur mereka. Namun mereka juga mampu menuturkan bahasa Kei yang merupakan lingua frasa di kepulauan ini. Tiap pulau bahkan tiap pemukiman Ohoi memiliki dialek tersendiri, sehingga dialek-dialek ini sering kali dijadikan petunjuk daerah asal atau kampung, pulau, atau kawasan tertentu di Kepulauan Kei. Penutur bahasa Kei, masyarakat Kei tidak memiliki budaya baca tulis sendiri. Para misionaris Katolik dari Belanda menuliskan kata-kata bahasa Kei dengan suatu bentuk variasi penggunaan abjad Romawi. Selanjutnya sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial dan adat istiadat. Persekutuan Lorlim dan Ursiu. Sesungguhnya merupakan suatu proses yang lahir dari pinotaris antara budaya-budaya lokal dan budaya asli kelompok ini. Sesungguhnya berakar pada masuknya pendatang dari Pulau Seram dan Bali, yang kemudian menjadi penduduk asli asumsi. Ini didasarkan pada sejarah asal mula penduduk masyarakat Kei yang diyakini juga berasal dari Pulau Seram. Migrasi masyarakat dari Pulau Seram ini turut membawa arus budaya yang ada di Pulau Seram. Salah satu kebudayaan yang dibawa ialah kelompok yang selalu diidentikan dengan angka 9 dan 5 yang lebih dikenal dengan istilah Lorlim dan Ursiu. Hal yang sama juga dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Pulau Seram yang selalu melakukan pengelompokan pada asalnya dari rumpun Patasiwa dan Patalima. Ketika masuknya pendatang dari Bali, telah terbentuk pemerintahan adat di Kepulauan Kei. Cerita Putri Diksamas yang bermukim di pantai barat Pulau Kei Kecil, tepatnya di Letfuan, menjadi salah satu pendorong terbentuknya Persekutuan Ursiu di Kepulauan Kei Kecil, Pulau Dula, dan Pulau Kei Besar. Terjadinya pertemuan antara 9 halaya yang diprakasai oleh Taptut untuk membicarakan perdamaian dan keamanan di pulau ini. Dari pertemuan-pertemuan ini lahirlah aturan-aturan tentang cara hidup yang lebih cenderung teratur. Peristiwa ini ditandai dengan sembilannya seekor kerbau yang bagian tubuhnya dibagi-bagikan kepada para raja Lahai. Sejak itulah persekutuan ini dikenal dengan istilah Ursium. Yang berikut
Persekutuan Lorlim. Terbentuknya Persekutuan Lorlim tidak terlepas dari pengaruh masuknya pedagang dari Bali dan raja-raja atau halaya di bagian selatan kecil. Terbentuknya Persekutuan Lorlim tidak terlepas dari pengaruh masuknya pedagang dari Bali dan raja-raja atau halai di bagian selatan Kei Besar. Pertemuan 5 orang halai tersebut yang diprakasai oleh halai KSD berhasil merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang kemudian menjadi suatu konsensus bersama dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei. Persekutuan ini ditandai dengan ditanamnya tombak Bali atau nabal dan disembelihnya seekor naga atau ikan paus yang bagian-bagian tubuhnya dibagi-bagikan kepada para halai yang hadir dalam pertemuan itu. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Lorlim. 2. Terbentuknya hukum Larul Ngabal. A. Hukum Larul. Terbentuknya persekutuan adat masyarakat Kei erat kaitannya dengan latar belakang sejarah lahirnya hukum adat Larul Ngabal yang sesungguhnya merupakan fondasi sosial masyarakat Kei. Hukum ini merupakan suatu konstruksi sosial untuk mengatur dan menata pola hidup dan perilaku masyarakat Kei yang pada mulanya atau sebelum pendatang dari Bali tiba telah menganut suatu bentuk hukum dolo. Hukum ini lebih menjurus pada tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan sehingga menimbulkan kekerasan di kalangan masyarakat Kei. Menurut Patikai Hatu, dari perilaku hukum yang penuh dengan kekerasan serta pemberlakuan hukum rimba menjadi realitas masyarakat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Kei. Setelah masuknya pendatang atau orang-orang dari Bali, membuka babakan sejarah baru dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei dengan terbentuknya suatu tata aturan yang menggantikan dan mengikat pola hidup masyarakat yang dikenal dengan hukum Larul Ngabal. Secara etimologis, Larul Ngabal dapat diartikan sebagai lar berarti darah. Ada juga yang menyebut dengan layar. Ul berarti merah, sedangkan nga berarti tombak dan bal berarti Bali. Dengan kata ain, Larul Ngabal dapat diartikan dengan tombak berdarah merah dari Bali. B. Hukum Ngabal. Latar belakang sejarah lahirnya hukum Ngabal memiliki keterkaitan dengan pendatang dari Bali. Namun sejarah ini dalam peristiwa dan perilaku yang berbeda, namun memiliki sudut pandang yang sama, yaitu upaya untuk menata kehidupan masyarakat untuk hidup dalam kondisi yang lebih baik atau aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Kedatangan para pendatang dari Bali jika diteliti sesungguhnya tidak serempak namun bergelombang. Hal ini dapat dipahami dengan kehadiran saudara Kasdeu yang bernama Jangra dan keluarganya di pantai barat Pulau Kei Besar. Dalam kedatangan rombongan ini terdapat pula salah seorang putrinya di Somar. Kabar tentang kedatangan Jangran dan keluarganya tersebar di kalangan masyarakat di pesisir barat Pulau Kei Besar sampai ke ujung selatan Kei. Terlebih kabar tentang putrinya yang cantik itu. C. Sistem pemerintahan adat. Sebelum terbentuknya hukum adat Larul Ngabal di Kepulauan Kei, sudah terbentuknya sistem pemerintahan adat. Namun sistem pemerintahan itu belum tertara secara baik. Pola hidup dengan mengedepankan hukum rimba lebih cenderung ditonjolkan dalam upaya mempertahankan eksistensi kelompok maupun pribadi. Dalam praktek hidup masa ini, praktek hidup manusia memangsa manusia sangatlah kuat perlakuan yang kuat, menguasai. Dalam praktek hidup masa ini, praktek hidup manusia memangsa manusia sangatlah kuat, perlakuan yang kuat menguasai yang lemah. Mayoritas menguasai minoritas menjadi
dinamika yang sering dampak dalam perilaku sosialnya. Pemukiman mereka biasanya terletak pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan dikelilingi oleh tembok-tembok batu yang dijadikan sebagai benteng di fase setelah lahirnya hukum Larung Ngabal. Setelah terbentuknya hukum Larung Ngabal dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di Kepulauan Kei, di mana pemimpin yang tertinggi dipegang oleh seorang rat atau raja yang memiliki daerah kekuasaan meliputi beberapa ohoi yang dipimpin oleh seorang halaai. Pada fase ini tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang telah teratur serta memiliki rasa solider yang tinggi terhadap orang lain. Perilaku hidup yang menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain menjadi realitas yang terwujud dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam perilaku hidup masyarakat. Ketetapan-ketetapan hukum Larung Ngabal menjadi rujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik. Yang berikut G. Peralatan hidup atau teknologi. Akses informasi dan telekomunikasi di Kota Tual dapat dilakukan melalui satelit dengan menggunakan telepon seluler dan jaringan internet. Akses jaringan telepon seluler yang ada antara lain layanan MMS, SMS, dan telepon telah ada sejak tahun 1990 dan jaringan internet yang didominasi pada pemakaian internet modem dial-up. Jaringan internet di Tual tercatat muncul pada 2003. Saat ini ada sebuah titik hotspot di Kota Tual. Perusahaan-perusahaan yang menunjang telekomunikasi di Kota Tual antara lain PT Telkom, Telkomsel, Excel Axiat atau Terbaru, dan Indosat. Aktivitas perbankan yang beroperasi pada wilayah ini sangat menunjang perekonomian yang berlangsung. Lembaga perbankan di Kota Tual meliputi Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Maluku, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon, serta Bank Arta Graha Tual. H. Mata pencarian. Berdasarkan jenis mata pencaharian, masyarakat Kota Tual dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, baik secara formal maupun informal. Komposisi struktur penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yaitu petani pekebun, wira swasta, serta pegawai negeri sipil. Merupakan jenis pekerjaan yang dominan 74, yaitu sebesar 37,24 dari total jumlah penduduk Kota Tual. Kemudian diikuti oleh kelompok penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja sebesar 32,60. Sementara pelajar, mahasiswa, serta mengurus rumah tangga sebesar 27,7. Di samping itu masih terdapat jenis pekerjaan lain yang digeluti seperti pedagang, karyawan swasta, buruh harian, tukang, guru dosen, dan pekerjaan informasi lainnya sebesar 5,92. Sementara yang berprofesi sebagai nelayan masih sangat sedikit, yaitu sekitar 1,17 dari total jumlah penduduk Kota Tual. Khusus untuk yang berprofesi sebagai nelayan, jumlah penduduknya yang bekerja sebagai nelayan adalah 826 orang yang terdiri dari nelayan sebanyak 739 orang dan buruh nelayan sebanyak 87 orang. Kondisi ini tentunya sangat ironis bila dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kota Tual yang tersedia yang seharusnya menjadi salah satu lapangan pekerjaan dominan di Kota Tual. Yang berikut I. Sistem religi. Islam merupakan agama pertama yang menyentuh Maluku. Islam dibawa oleh para pedagang Aceh, Malaka, dan Gresik antara tahun 1300 sampai 1400 Masehi dan menyebar sampai ke Tual dan beberapa daerah Maluku lainnya.
Setelah itu disusul dengan agama Kristen Katolik pada tahun 1523 sampai 1546 Masehi dan agama Kristen Protestan pada tahun 1605 Masehi. Yang berikut J. Sistem pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah, wilayah, negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Pimpinan daerah dalam hal ini wali kota bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPR bertanggung jawab sebagai legislatif. Dalam melaksanakan tugas, wali kota dibantu oleh wakil wali kota dan staf ahli di bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan SDM. Dalam melaksanakan tugas, wali kota dibantu oleh wakil wali kota dan staf ahli di bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan wali kota, kota tual juga dibantu oleh dinas atau instansi daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, sekretariat KPU, RSUD, 5 badan dan 21 dinas. Sedangkan pembagian wilayah kota tual terdiri dari 5 kecamatan, 3 kelurahan, dan 27 desa. Anggota DPRD Kota Tual periode 2019 sampai 2024 yang siap mengembang amanah dan menampung aspirasi masyarakat Kota Tual selama 5 tahun mendatang telah resmi dilantik beranggotakan 20 orang. 2 orang diantaranya perempuan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menduduki urutan pertama dalam merebutkan kursi di DPRD Kota Tual, yaitu mendapatkan 3 kursi di antara partai yang lain, yakni Partai Golkar, PDIP Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam Tabe.